Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama muliakan para habaib, para alim ulama, masyarakat, segenap kepala sekolah kita. Siapa nama telepon? Syahruzani. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga segenap dewan guru yang mengajar di Madrasah Aliyah 4 ini, juga dewan guru dari pesantren Suramul Ulum yang tidak bisa satu persatu namanya belum disebutkan tanpa mengurangi rasa hormat. Para pemerintah, Pak dan Ramil yang mewakili, atau Bapak Kapolsek atau yang mewakilinya, segenap siswa dan siswi Madrasah Aliyah 4 wilayah Baritu Kuala, mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaupun ada dari kami yang wafat, ya Allah wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Maaf kalau ada keterlambatan, belum kira acaranya jam 12, ternyata diawalkan, salah yang mengabarinya. Mudah-mudahan uyuhnya pian semakin menunggu rahmat Allah Ta'ala yang dibentangkan dalam majelis ini, insya Allah menjadikan kita mendapat pahala dan ganjaran yang banyak dari Allah Ta'ala. Semakin lama menunggu untuk meraih pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, lebih lagi untuk mendapatkan ilmu, disitulah nanti pian yang asalnya di siang hari ini kepanasan sampai menggoyang-goyang kipasnya, insya Allah di hari kiamat di padang mahsyar kada butuh payung ya. Tapi kalau sambil menunggu anugerah Allah Ta'ala, sambil merangut, ya, sambil ngomel, mana kadang datang ya Habibnya nah, maka semakin lama pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin butuh payung nanti di padang mahsyar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siswa-siswi, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ulun akan memberikan tips seseorang untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Ya. Untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Karena ilmu itu ada dua kategori. Yang pertama ada ilmu yang manfaat. Ada ilmu yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat. Yang pertama, kalau ilmunya itu manfaat, maka akan menggiring dirinya, menjadikan dirinya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ilmunya yang tidak manfaat untuknya, hanya
cuma legalitas, titel semata. Udah belajar di sanawiyah, udah belajar di aliyah, udah kuliah, punya titel S1, S2 dan lain-lain, tetapi tidak menjadikan dirinya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah min dzalik, justru akan menjerumuskan dirinya dengan ilmunya sendiri alias senjata makan tuan. Wal iyadu billah min dzalik. Hati-hati dengan ilmu. Kemudian yang harus diperhatikan ketika kita menuntut ilmu adalah memperbaiki niat. Niat kita ketika belajar ini untuk apa? Fasahihin niyata qabla amali waqti biha makrunatan bil awwali wa intadum hatta balagat akhirah usta thawaban kamilan fil akhirah. Dikatakan oleh Sahibul Subhat seperti Ibnu Ruslan. Makanya selalu beliau mewanti-wanti fasahihin niyata, tashih, betulkan niat ketika menuntut ilmu. Jikalau kita nggak betul niatnya untuk menuntut ilmu, hanya cuma titel, bangga-banggaan saja, mendapatkan kehormatan dari orang, pujian dari orang, maka kita akan celaka dengan ilmu kita sendiri. Kita belajar, khususnya pian atau ulun di sini, karena kita masih dalam tahap belajar juga. Selama kita di dunia, kita adalah muta'allim wa mu'allim. Kita ini pelajar juga pengajar. Kalau orang manfaat dengan ilmunya, dia terus belajar dan mencoba untuk menjadi pengajar. Muta'allim wa mu'allim. Makanya Rasulullah SAW itu sampai mengatakan di dalam diri beliau, innama bu'istu mu'alliman. Ulun ini diutus untuk menjadi pengajar, supaya orang-orang di sekitar ulun ini, kata Rasulullah SAW, semakin apa? Semakin disiplin. Ya, semakin apa? Semakin disiplin. Pian jangan kira sebelum datangnya Rasulullah, orang-orang jahiliyah antara kaum Nabi Allah Isa sampai kaum Nabi Muhammad SAW itu, pian kira orang-orang yang tolol apa tidak? Tidak. Mereka orang-orang yang pinter. Mereka bukan orang-orang yang bungul, ibu-ibu, bukan. Mereka orang-orang yang cerdas. Kenapa dikatakan zaman jahiliyah? Karena jauh batas munculnya Nabi antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW sampai berapa ratus tahun itu muncul baru Rasulullah SAW. Muncul banyak orang-orang pintar, ya, orang-orang cerdas, yang pemikirannya pemikiran intelek. Jangan bangga kita punya pemikiran-pemikiran intelek. Sok pinter, asal nilai orang, menghujat, akhirnya dimunculkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, dimunculkannya oleh Allah Subhanahu wa taala nabi yang ummi, nabiyul ummi. Bayangkan, ini menghadapi orang-orang yang pintar, orang-orang cerdas akalnya, muncul nabi ummi. Apa nabi ummi itu? Nabi yang tidak apa? Tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Menghadapi orang-orang pintar. Kalau sekelas kita, bayangan kita, kira-kira bisa apa tidak orang berhadapan secara jidal saja, menghadapi orang pinter sama orang yang nggak bisa nulis, sama orang yang nggak bisa apa? Bahasa, nggak bisa membaca. Bisa apa tidak? Nggak akan bisa. Tetapi disinilah rahasia Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan sifat-sifat sombong yang ada di zaman jahiliyah tersebut, yang di dalamnya adalah orang-orang yang pintar, tapi pinternya pinter keblinger. Pinternya apa, Bu? Pinternya keblinger. Tahu keblinger dia? Hah? Pinternya kebungulan.
Kalau bahasa Banjar kepinter belingar itu apa ya? Hah? Pinter menggumuli, ya kan? Pinternya pinter tapi suka bodohin orang. Nah, ini nah. Makanya bukan kita bisa katakan orang itu pinter, cerdas, tetapi kecerdasannya, tapi kepintarannya tidak manfaat untuk dirinya sendiri ataupun orang lain, tapi dijadikan menjadi untuk membumuli orang, untuk menyesatkan orang, untuk membodohin orang. Naudzubillah min. Makanya di sini dikatakan oleh ulama ada 3 hal seseorang untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Tulis inilah, jangan main kipas-kipas aja Fian nih. Tulis ini yang binian terutama ini ya. Tulis, jangan pakai saja. Ya kan? Tulis ini, penting ini. Al ilmu sayyidun wal kitabatuhu qayyiduhu. Ilmu itu adalah sebagai apa? Hewan buruan. Alatnya apa? Alatnya dengan pancing, dengan tulisan, dengan pancingan. Kalau tak bisa nulis, rekam. Makanya HP-nya jangan dibuat untuk TikTokan aja. Ya, HP-nya jangan dibuat untuk main Instagraman aja atau main Mobile Legends lah. Ya kan sekarang ini nggak tumpah, nggak Mobile Legends terus. Ya, sampai tengah-tengah ngajar, Allahu Akbar, tengah-tengah pelajar ini. Makanya manfaat ilmu di akhir zaman sekarang ini berkurang. Maaf karena kenapa? Kurangnya orang beradab lawan ilmu. Jujur apa enggak? Kurangnya orang beradab lawan ilmu. Makanya keberkahannya ilmu nggak kita dapatkan. Orangnya pinter, hebat, tapi lawan ilmu kada beradab. Sayyidina Ahmad bin Hanbal itu orang yang pinter, imam madhab, kemana-mana bawa pulpen sama kertas. Orang sekarang ada kemana-mana bawa apa? Bawa mau belajar, selfie dulu dong. Tiktokan dulu nah, peringatan Isra wal Mi'raj. Main ini. Nah ini gimana mau dapat ilmu yang manfaat? Ya silahkan, Anda punya akun seperti itu, monggo, silahkan. Tapi gunakan apa? Untuk kebaikan. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Jangan salah. Sayang ini. Jadi saya berbicara di forum pelajar ya, kan umum ini. Karena forumnya ini forum pelajar, siswa-siswi. Maka yang saya harus tekankan, jadikan Anda jadilah siswa-siswi yang haus dengan yang namanya ilmu. Jangan sok pinter. Bujur, jangan apa? Sok pinter. Orang yang sok pinter itu akhirnya jatuhnya sombong. Kalau sudah jadi sombong, temannya iblis. Iblis itu sombong, pinter ilmunya. Ya, dibuat oleh Allah Ta'ala saja lain dari Adam. Desain Allah Ta'ala hebat. Diciptakan Nabi Adam, enak benar ini. Orang dari mana? Bukan kelas ulun ini. Ya, kok disuruh sujud, suruh nurut dengan dia? Tidak ya Allah. Nah ini jatuhnya nanti gara-gara orang yang sombong dengan yang namanya ilmu. Al ilmu sayyidun wal kitabatuhu qayyiduhu qayyid suludaka bil hibalil wasiqah. Imam Syafi'i. Wa minal hamaqati an tazila ghazalatan wa tafaqquha bainal khalaiqit talib. Orang yang cerdas kalau dapatkan suatu manfaat ditulis, direkam. Jangan cuma di-share, tapi diamalkan. Kalau orang sekarang apa? Merekam, di-share untuk menambah follower saja, untuk menambah penggemar saja, like dari orang, tapi tidak diamalkan. Share boleh, bagus. Apalagi kalau kalian mensubscribe YouTube Alidrus TV. Wah. Like and share and subscribe. Alidrus TV dia ada duanya. Jangan cuma itu saja, tapi amalkan. Kalau sekarang kan banyak ulama-ulama
ulama, alhamdulillah di medannya sosmed banyak kita dapat ijazah luar biasa. Tapi kita selain share, prioritaskan kita untuk mengamalkan, ya, biar dapat apa? Keberkahan kedua kalinya. Yang pertama, seseorang kalau mau pengen dapat ilmu yang manfaat, bagaimana Beb? Dikatakan oleh ulama, bilisanis saul, lisan yang gemar bertanya, selalu bertakun haus dengan yang namanya ilmu, bukan mulut atau lisan yang suka merayu. Ini biasa laki-laki yang doyan merayu nih, ya, bukan cuma rayuan, ya. Lisan dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk bertanya, apalagi dengan masalah ilmu. Apa yang tidak paham di antara kita tentang masalah ilmu, tanya, biar jelas. Jangan memahami ilmu itu abu-abu, setengah-setengah, setengah paham, setengah kadang. Lebih afdolnya kalau apa? Kalau paham secara totalitas. Makanya lisannya digerakkan untuk bertanya. Ilmu ini contohnya apa sih? Manfaatnya, ya, dapat amalan. Misalkan amalan dari gurunya, manfaatnya untuk apa guru? Jangan cari cuma amalan, biasa laki-lakinya itu cari amalan untuk mempelet binian, ya kan? Biar apa? Biar dikagumi oleh binian. Jangan, bahaya itu. Memang ada amalannya Beb, ada, ya. Kalau kalian mau cari, ada amalannya itu. Kadang-kadang laki-laki yang seperti, atau kebalikannya, binian. Biar apa? Biar dikagumi oleh lakian. Itu memang ada lakian yang memang error, atau binian yang error itu suatu kebanggaan bagi dirinya itu kalau dikagumi, semangat. Ya kan? Ada orang yang mengagumi itu sesuatu gitu, ya kan? Makanya dia kan cara jalannya dialay-alaykan, ya kan, fotonya pun difilter-filter kayak filter oli, jelek-jelek deh. Jangan pakai di model-model. Paling enak itu orang berpenampilan apa adanya. Kata orang Jawa apa? Opo ono wis enak, ya, tahu dirinya. Oh ulun ini, ya inilah kalau dinilai 4 lah. Ya, tahu diri saja, pakai jangan poles-poles, sudah kelihatan bunga, kelihatan ganteng atau kelihatan cantik, ya kan biasa. Ya, paling enak seperti itu. Ada orang yang memang cegat, memang senang, dikagumi itu senang. Bahkan kalau banyak yang mengkaguminya, itu dia lebih actionnya lebih tinggi. Actionnya ketika di sekolah beda, jalannya pun lenggak-lenggoknya beda, ya. Ngomongnya pun beda, makannya pun beda. Padahal Masya Allah kalau makan di rumah mulutnya kayak buaya. Kalau di sekolah, itu biasa aja deh. Ada kadang seperti itu. Banyak. Mana orangnya? Jangan-jangan dia ngomong gitu. Paling gak enak orang tertekan seperti itu. Paling enak orang itu tampilan apa adanya. Ya inti. Ya yang bukan inti gak bisa, jangan niru. Karena Anda bukan dia. Ente, piang. Itu selesai masalah. Paling enak seperti itu. Tapi kalau kita, ya, menjadikan kita nih, gak bisa. Allah Ta'ala itu menjadikan manusia itu beda-beda, kodratnya beda-beda. Buktinya, kalau perempuan jangan coba-coba jadi lakian, tekan dia. Kalaupun lakian juga jangan coba-coba jadi binian. Rambutnya digondrongin kayak perempuan. Dengan kodratnya laki-laki itu sudah rambutnya jangan gondrong. Apa? Pendek aja. Yang gondrong cuma, siapa yang gondrong?
Binian, kecuali kalau biniannya ada gondrong seperti pian, ini aneh berarti. Perlu dironseng namanya. Ya, sulit. Paling enak itu orang itu berpenampilan apa adanya. Makanya kita kalau pengen meraih ilmu, selalulah kita ini bertanya. Haus dengan namanya ilmu. Orang kalau sudah angkuh dengan ilmu, sombong kadang mau bertakun lawan ilmu, ilmu pun kadang mau dengannya. Karena kenapa? Karena dirinya sombong, ya, nggak mau bertanya, seolah-olah dia pinter, di dalam kelasnya paling pinter dia. Gampang ya, apa ini gurunya ngajar-ngajar gini-gini aja, bosen lah, yang intelek dikit dong, bahasanya ini bahasa kampungan ini, ya. Paling enak biarpun ceramah, ya. Katanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, gurunya Habib Ali Habsyi, paling enak jadikan bahan pembicaraan pian itu, materinya itu bisa diambil oleh semua kalangan orang. Selesai enak, orang paham semuanya. Jangan terlalu tinggi bahasanya. Pemahamannya pun memberikan pemahaman kepada orang-orang yang kita hadapi terlalu tinggi sehingga orang-orang di sekitarnya pun kalah paham apa yang disampaikan oleh bulan inilah. Karena paham, karena kenapa penyampaiannya terlalu tinggi, paling enak apa adanya. Kalaupun kita tidak paham, seperti katanya ulama, apa? Bilisa lisaul, lisannya bertanya, bertakun. Apa sih maksudnya ini? Manfaatnya apa ini? Ya, ada orang memberikan amalan, jangan tinggalkan sholat subuh, sunnah subuh 2 rakaat lah. Kita kalau pengen dapat anugerah tersebut, tanya dong, memangnya khasiatnya apa? Namanya manusia terkadang itu pengen kalau mengamal sesuatu itu pasti ada apa? Ada balasannya, pasti. Tidak seseorang memberi pasti pengen dibalas. Balasannya apa? Cintanya, pengen dibalas. Ya. Terkadang seperti itu memang manusia pengen balasan. Itu lumrah, itu wajar. Kita tanya, apa sih manfaatnya orang kalau sunnah, sholat sunnah sebelum subuh? Dikasih tahu. Raka'atainil fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih indah daripada dunia serta isinya, lebih afdal daripada dunia serta isinya. Makanya bertanya, malu bertanya, sesat di jalan. Berarti kalau orang kadang mau bertanya, berarti sombong. Kira-kira orang kalau sombong dapat ilmu manfaat apa tidak? Tidak. Justru ilmunya akan mencelakakannya. Ketika ujian, pusing 7 keliling. Datang ke dukun ini, datang ke dukun ini. Apa? Pengen lulus ujian. Karena ketika dia belajar kadang mau bertanya. Sehingga ketika menghadap ujian terbengkalai. Apa ya? Kada paham. Ini kada paham. Karena kenapa? Gak aktif dalam belajar, bertanya. Makanya kita dalam belajar itu harus aktif bertanya. Selalu bertanya. Begitupun sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW itu bertanya kepada Rasulullah SAW. Padahal mereka dari kalangan orang-orang besar. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ya, yang keilmuannya luar biasa. Tapi ketika mendengar, mendapat ilmu dari Rasulullah SAW, mereka pun bertanya hingga mendapatkan pemahaman yang luas. Tetapi kalau kita nggak bertanya, akhirnya pemahamannya pun cetek. Pemahamannya rendah. Karena kenapa? Kurangnya bertanya. Tapi kalau sudah bertanya, lisannya aktif. Lisannya itu lidahnya bukan untuk merayu saja, tapi untuk bertanya. Di dalam merayu nomor 1 dia. Ya, nomor 1 kalau sudah merayu. Buat kelepek-kelepek binian. Ya, makanya binian ini senjatanya untuk merakukan hatinya adalah dengan rayuan dan pujian. Ente binian, pian binian, jangan mudah dirayu oleh buaya ini.
Bujur udah. Jangan mudah ente. Ya kan? Jangan kena rayuan dikit sudah ya kan? Kata orang Jawa terhappy-happy. Bahasa apa terhappy-happy? Senang, gembira, udah jilbabnya kena cukup lagi nah. Besar kepalanya. Senang dia. Padahal cuma membungulipin aja, tahu gimana responnya. Masya Allah, biar inilah sudah itu jatuhnya perempuan seperti itu. Secantik-cantik binian, kalau sudah yang merayu biarpun lakiannya welek. Orang Jawa itu welek. Orang Jawa apa? Welek, pasti kelapa-kelapa. Ya. Gara-gara apa? Lisan. Lisan ini maut, bos. Lisan ini apa? Maut. Makanya gunakan lisan ini untuk apa? Untuk bertanya biar jelas. Tapi kalau lisannya untuk merayu, ya kan, untuk membungulin, gombalin, yang manfaat lisan. Tapi kalau untuk bertanya, dampaknya bertanya, akibatnya makin berzikir lisannya, ya. Makanya di dalam lisan ini ada terapinya. Di dalam lisan itu ada terapinya. Gimana ulun ini hendak menghilangkan kebiasaan gombalin orang? Itu ada orang yang bertanya di DM kita. Gimana Beb? Solusinya, cara yang paling efektif untuk menghilangkan gombalin, apalagi binian. Ini kelas top sudah nih, playboy kelas kakak sudah. Ya. Tapi bukan kelas playboy kelas kakak aja, tapi memang bungas datang orangnya, nggak perlu merayu, jalan saja udah biniannya jatuh sendiri nanti. Nah, yang ulun bilang sama dia, kalau pengen menghilangkan kebiasaan seperti itu, perbanyak zikir. Ya, perbanyak apa? Zikir. Nanti kebiasaannya merayu tidak ada lagi. Setelah lepas zikir, perbanyak sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Merayu, gombalin Rasulullah. Orang berzikir merayu Allah. Allah Ta'ala itu paling senang kalau hambanya yang merayu daripada pian merayu binian. Tidak ada artinya. Ataupun sebaliknya, binian yang merayu lakian. Sekarang di akhir zaman sudah jadul, kalau bisa saya bilang, kalau lakiannya yang merayu binian. Justru sekarang kebalikannya. Bujur apa ada? Aku ente. Aku. Bujur ada? Ya, bujur katanya. Akhir zaman, binian yang merayu. Ya, tidak lakian yang memposting, langsung locknya awalan. Ini yang alay biniannya berarti di akhir zaman seperti itu. Alasannya apa? Ya Beb, kalau ada seperti itu kadanglah kumulun Beb. Emang jodoh yang menentukan Instagram apa? Memang jodoh itu yang menentukan TikTok apa kan? Gak ada. Yang menentukan jodoh Anda itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta yang terbaik. Jangan minta yang seperti ini sebelah kanan ulun. Minta yang terbaik seperti Guru Husin. Nah, minta ya Allah jadikan pasangan ulun guru, ya kan, kiai, ulama. Jangan minta ya Allah berikanlah ulun laki-laki yang pas-pasan. Dapat pas-pasannya, sudah buka yang pas-pasan, dapat lagi yang pas-pasan, akhirnya memperburuk keturunan. Bujur ada? Pasti senang kalau orang menikah itu apa? Pengen anak yang lucu. Bujur, anaknya putih, lucu, ya kan? Sudah ini pas-pasan, laki-laki pas-pasan. Anaknya welek kan? Anaknya elek, gak lucu. Lahir, ya Allah, anaknya kayak gini nah. Ya akibat dari apa? Memperkeruh. Na'udzubillah min seperti itu. Makanya cara menerapinya lisan ini banyak sebenarnya. Zikir, merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala,
merayu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bersolawat, dengan kita banyak berdoa, membaca Al-Quran. Ini menghentikan lisan-lisan yang keluar perkataan yang tidak ada artinya. Tapi kalau selalu diterapi, difilter lisannya dengan zikir, sholawat dan lain-lain, maka akan keluar dari lisan tersebut itu apa? Pertanyaan-pertanyaan yang indah. Ya, dirayu sama binian, maaf ulun tidak terima rayuan pian, langsung diblok, dipilih, selesai. Itu dong. Maaf, ulun sudah ada yang punya. Oh, dasar banyak kadal itu. Paham kan? Itu dong, biar enak lisannya selalu diterapi. Soalnya bukan apa, bertanya tentang ilmu. Ya, bertanya terus tentang ilmu. Manfaat akhirnya dapat ilmu ini, dapat ilmu itu. Ketika datang namanya ujian, gampang sudah. Hari ini ujian, wah ribut biasanya kan siswa-siswi kan. Hari ini ujian, kok ada janjian. Hari ini ujian. Kalau bisa Pak dipercepat, sekarang ujian. Karena kenapa? Lisannya dulunya bertakut terus dengan ilmu, haus dengan yang namanya ilmu. Itu yang pertama. Bilisani Saul, selalu mengedepankan namanya pertanyaan. Al ilmu jannatun, kata Imam Syafi'i. Al ilmu jannatun miftahuha as-su'al. Ilmu itu surga. Ilmu itu apa? Surga. Orang punya ilmu dapat surga. Memang makanya orang-orang yang berilmu itu, orang-orang ulama-ulama soleh ikhlas itu, mereka sudah merasakan surga di dunia. Karena kenapa? Mereka punya ilmu. Jujur kadang, jujur kadang. Biar kalau tanya orang-orang soleh itu, ya, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, orang alim, mereka sudah merasakan surga di dunianya Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal belum masuk surga. Gimana masuk surga? Di dunianya sudah merasakan surga. Gimana bisa? Dia kemana-mana dikawal malaikat. Bayangkan, guringnya saja malaikat yang menjaga. Kalau itu siapa jaga? Ya, kalau gurunya orang alim dijaga. Makanya pernah ada salah satu kisah, ada setan yang keluar masuk masjid itulah. Ya, ditanya sama orang dalam mimpi, orang pintar, kenapa pian ini masuk keluar masuk ini masjid? Setiap ulun masuk tidak kuat, ulun harus keluar. Kenapa? Nafasnya orang alim yang membakar ulun. Padahal tujuan ulun untuk membujuk orang yang ibadah itu. Orang ibadah dibujukin oleh setan. Tapi dia nggak kuat, kepanasan tuh setan. Karena kenapa? Orang alim yang lagi tidur. Makanya kalau ada orang alim tidur, jangan dibangunin, Sufyan. Di beskol terus tadi. Karena kenapa? Tidurnya dikawal malaikat, subhanallah. Ulun kalau guru ulun datang, ya. Ulun kalau sama guru ulun, ya, kadang berani membangunkannya. Ulun membangunkannya kalau emang terlambat, mungkin ya, karena guru kita juga manusia terlambat. Terlambatnya mereka itu bukan sia-sia, baca kitab, mengumpulkan tulisan dan lain-lain. Ulun cara membanguni gimana? Dengan hati, ketukan hatinya. Jangan sekolah lagi lah. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah, orang banyak menunggu, ya kan, kasihan jamaah yang menunggu. Ya Allah, bangunkan ya Allah. Seperti itu. Kalau anak sekarang, murid sekarang meskol di WA, di DM, nah, guru, pada bangun jam ini. Jamaah manfaat udah menunggu nah. Waduh, payah ini. Itu orang berilmu, tidurnya di kapal malaikat, subhanallah. Kemana-mana beli mereka ini apa? Berjalan di atas sayap malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ada orang yang berilmu, ketika ditakutin, dia tidak berdoa. Ngapain berdoa? Nggak butuh kita doa sudah. Loh kenapa? Setiap hari saya ini diistighfarin oleh malaikat Allah.
Ada orang ulama mengatakan berpikir, ngapain saya harus beristighfar? Ngapain saya harus meminta ampun? Kerjaan saya ini ngajar. Orang mengajar itu ikan-ikan di laut itu memintakan istighfar sama saya, nggak butuh doa saya. Makanya kita lihat banyak ulama-ulama itu doanya gitu-gitu saja. Karena kenapa? Merasa dirinya bukan dia itu bangga dan sombong. Karena kenapa? Memang jamin dari Rasulullah SAW. Innal mu'allim wa muta'allim yastaghfirullahul malaika wa haitanul bahr. Ya, atau kalau Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang belajar, orang yang mengajar itu dimintakan ampun oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, juga binatang-binatang yang ada di laut. Enggak butuh mereka. Subhanallah, seperti itu. Itu yang pertama. Bilisan satu pertanyaan terus. Jangan sombong, merasa hebat dalam itu. Enggak berkah. Ya, kalaupun terkadang kita enggak bawa pena, enggak bawa kitab, yang hafal dulu, sampai rumah tulis. Ya, sampai apa? Sampai rumah ditulis. Sampai ada ulama, ya Pak Bu, di rumah ada ulama. Itu kalau sudah datang dari majelisnya gurunya, dihafal semua, dicerna semuanya. Sampai rumah kehabisan kertas, ditulis di dindingnya. Ditulis mana? Di dindingnya ilmu-ilmu yang didapat dari gurunya. Tulis dindingnya. Kalau sekarang kita coret-coret ini, orang tua kita marah. Ya. Tapi kalau orang-orang dulu selama coretnya untuk apa? Untuk ilmu, dibiarin. Ya. Seperti halnya Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan dalam perkataannya, kalau saja saya bisa dan saya akan tulis, ya, kemuliaan Bismillahirrahmanirrahim, bak saja, bak, ya, akan saya tulis syarahnya dan penjelasannya secara gamblang dari 10 kulit ekor onta. Banyaknya ilmunya yang tulis tentang faedahnya, bak saja. Belum faedahnya Allah Ta'ala, lafzul jalalah, belum faedahnya Ar-Rahman, belum faedahnya daripada Ar-Rahim dan lain-lain. Luasnya ilmu. Makanya jangan sombong dengan yang namanya ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang kalau pengen mendapatkan ilmu yang manfaat, wa qalbun aqul, hati yang apa? Punya pemikiran, hati yang bersih, siap menjadi wadah ilmu. Ilmu kalau tidak dengan hati, akhirnya dengan akal, akhirnya apa? Mencernanya asal-asalan. Seperti yang tadi katakan, pinternya keblinger. Karena kenapa? Hatinya kada dipakai. Orang pinter kalau tidak pakai dengan hati, bahaya. Akhirnya apa? Rakus jabatan. Ilmu yang kira yang di dewan itu, bukan orang katakan semua dewan ya, tapi ada dari mereka yang sudah banyak kasusnya. Bagaimana kita sudah tahu di TV media atau di Facebook atau di Instagram, mereka yang kena dari korupsi itu, mereka kan pinter, profesor, bayangkan, bukan lulusan madrasah 4 saja, dari luar, lulusan mana, Eropa, university, ya kan, universitas. Jangan bangga kita belajar di universitas. Boleh Anda belajar, tapi selama itu menjadikan Anda sombong, lebih baik Anda belajar apa adanya, tapi menjadikan Anda semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin sombong. Makanya perlu hati. Ya, selain punya otak, pemikiran, ilmu, harus dengan apa? Harus dengan hati. Orang kalau sudah dengan hati ini mau melangkah itu mikir dulu. Tapi kalau orang nggak punya hati, nggak peka hatinya, tabrak semuanya. Korupsi 100 M kurang, tambah lagi 200 M, tambah lagi. Asetnya di mana-mana, bayangkan. Pinter, profesor dan lain-lain. Karena ilmunya nggak pakai hati. Tapi kalau orang hati, kasihan. Banyak orang yang nggak punya di bawah kita.
Masa kita rela 100 M untuk korupsi? Jangan. Itu kalau dengan hati. Akhirnya jatuhnya apa? Jatuhnya zuhud, qanaah. Kalau orang dengan hati ilmunya, maka apa? Rakus dia akhirnya. Hiris, tomak, rakus. Kumpulkan ini, kumpulkan itu, nggak cukup 1 binian, tambah lagi 2 binian, tambah lagi 3 binian, sampai 4 binian, sampai ditemukan 100 binian dari istrinya. Subhanallah. Yang bongol biniannya. Yang bongol siapa? Biniannya. Yang penting apa? Yang penting fulus lancar. Fulusi bil fulus mulus. Man kana laisa lahul fulus fa huwa manfus. Pokoknya fulus lancar, pokoknya make up lancar. Pokoknya softline baru, pokoknya foundation baru, perawatan baru, begitu 100 cm. Nggak tahu begintunya apa itu. Itu kalau buta, kalau perempuan yang cerdas, jangan mas, ya, jangan ambil milik orang, pikir dong, haram. Perempuan dulu, perempuan orang-orang soleh, nggak punya titel, maaf. Gak sekolah di universitas, ada. Tapi ketika suaminya hendak keluar, ya zauji, wahai suami tercinta, gitu dong. Makanya bu, kalau suami mau keluar, anterin bu. Ya, bu, saya mau keluar, tunggu mas. Ntar ulun masih kamar mandi, tunggu sebentar. Ya, pian antar naik motor, ya, pian betulkan bajunya. Cium keningnya, cium tangannya. Oh sudah, itu tidak akan terlupakan dan akan mendua pun tidak akan bisa. Itu dong. Tapi kalau suaminya keluar, oh keluar, ya yang jauh ya. Nanti balik. Ulun hendak belanja dulu kan. Ya Allah, ini nggak punya hati bikin seperti ini. Nggak punya apa? Nggak punya hati. Na'udzubillah min dzalik, makanya kurangnya perhatian suaminya cari yang lain yang lebih perhatian. Makanya sekarang kita dapatkan ada lakian yang gak mesti yang bos, cari yang lebih tua. Lagi viral kan sekarang ya, ada lakian umurnya 25 tahun kawin dengan nini yang umurnya 60 tahun. Ditanya kenapa? Gak apa-apa, orang pengen perhatiannya saja. Karena istri ulun biarpun kurang ajar, pikirannya software melulu, pikirannya TikTok melulu, pikirannya kemana-mana pakai cermin. Aduh, alay benar. Di sekolah bawa cermin, di kamar mandi bawa cermin. Ya, di kamar mandi ngapain? Siapa yang mau? Ya tidak penampakan mana. Na'udzubillah min. Hati-hati kalau mau berdandan di kamar sebelum sekolah. Yang biniannya pakai bedaknya itu yang natural, yang biasa, lembut. Kalau nggak pakai bedak lebih bagus. Ya, biar apa? Kadang terlalu wow. Ya, ketika dilihat oleh laki-laki. Tapi kalau sudah satu habis, tambah lagi softwarenya 1, tambah lagi 2, tambah lagi 3. Waduh, ini na'udzubillah min. Makanya semua perlu dengan hati, ilmu perlu dengan hati. Qalbul aqul, hati yang bisa berpikir, hati nurani. Bukan cuma hati tapi punya nurani. Mau melangkah keburukan, dia punya ilmu. Godaannya orang berilmu itu lebih dahsyat. Betul lah, urusin biar tanya coba berapa godaan datang kepada beliau, berapa binian yang datang melamar kepada beliau. Aku guru. Kan pikirannya di orang ilmu ini enak, godaannya banyak. Subhanallah, banyak, apalagi yang jauh dari istrinya. Untung pendamping orang Haji Sofyan.
Kalau di Marabah ada kawal lagi, sudah banyak CCTV-nya ini, ya kan? Di kelas Kalsel ada sudah banyak CCTV-nya. Kecuali kalau kita di Australia sana, ya orang punya nurani, mau kawin lagi, jangan deh kasih istri gue lagi merawat anak gue, pasti atau lagi suaminya. Ini cari yang suami seperti ini, biarpun jelek tapi setia, bagus daripada bungas tapi alay di sosmed. Bujur kada? Bujur kada? Lebih baik ulun cari pas-pasan aja deh, tapi setia, bagus. Tapi kalau lebih baik cari yang bungas, setia. Biar memperbaiki apa? Keturunan. Ya. Memperbaiki apa? Jadi perlu hati nurani. Hati nurani ini misinya untuk apa misinya? Biar kita berpikir lebih bijaksana. Ente punya ilmu, hati-hati. Ya, kalau tidak dengan hati nurani, sudah biasa. Biasanya gimana? Al ilmu bitta'allum tuh tulisannya ya. Al ilmu dapat dengan belajar. Ente sudah dapat ilmu, tinggal apa prakteknya. Kalau kita nggak punya hati nurani, datang ke paman pentol, contoh ini lah, simpel saja, beli paman pentol, ya berapa? 10.000, makannya berdiri, nggak punya nurani. Tapi kalau dia punya nurani, oh jangan deh, orang kan sudah belajar, ya. Orang kalau makan itu harus apa? Duduk. Berarti kalau orang makannya berdiri seperti sapi, ya kan punya nurani. Jangan deh, masa siswa-siswi manfaat kok makannya berdiri. Jangan malu dong. Gurunya pun demikian. Maklum, gurunya itu banyak yang suka paman pentol juga. Ya kan suka makan pentol. Paman beli 20.000, guru kan lebih tinggi gajinya. 20.000, siap. Mau makan, ulun guru. Ya kan? Kalau sudah guru makannya berdiri, pasti muridnya makannya lari. Ya kan? Datang bel, lari. Karena kenapa? Gurunya makannya berdiri. Makanya guru itu panutan. Orang kalau sudah punya ilmu, punya hati bijaksana nurani, udah. Biarpun terkadang-kadang dia itu tersorot, tapi tersorotnya itu baik. Biar apa? Kita lebih hati-hati dengan ilmu yang kita punya, bukan cuma sebagai legalitas saja. Oh bangga nah, ketemu sama orang cium tangan, wah, ya. Tapi dilihat makannya tangan kiri, ya kan, makannya berdiri, kemudian tertawanya kayak raksasa, ya kan, terbahak. Kalau punya ilmu, ya bukan direkayasa, tapi apa? Karena dia punya ilmu, punya adab itu nah, yang harus dia amalkan. Karena adab itu di atasnya ilmu. Pian punya ilmu, tidak punya adab, nol harganya. Tapi kalau orang punya adab, biarpun tidak punya ilmu, hebat. Ya, biarpun apa? Biarpun tidak punya ilmu, ilmunya biasa-biasa saja. Tapi dia punya adab, dia tidak banyak ngomong, sudah sekali ngomong langsung, ya, anak itu yang harus kita pahami. Qalbun agul, hati nurani, hati nurani yang bijaksana, dasari dengan itu, ya. Kemudian yang terakhir dikatakan oleh ulama, wabadlul mal, apa? Mengeluarkan apa yang kita bisa keluarkan, alias apa? Alias disebarkan, diajarkan, biar lebih manfaat ilmunya. Selain ilmu yang Anda punya hati nurani, ajarkan, menjadi pengajar. Lebih utamanya orang tua di rumah, jangan cuma menjadi orang tua, tapi jadilah sebagai orang tua plus pengajar plus idola untuk anak Anda.
Sehingga anak Anda itu di rumah bangga dengan dia. Karena kenapa? Selalu diajari. Nah, habis sholat maghrib jangan mainan dulu. Kita duduk bersama-sama, baca yasin, kita baca rotib haddad dan lain-lain. Duduk dulu nak. Akhirnya itu akan terkenang di dalam memorinya anak tersebut. Dulu orang tua saya kalau sudah maghrib gak mau diajak bicara sama dunia, dengan dunia, masalah dunia. Bicaranya apa? Yasin. Bicaranya apa? Rotib haddad. Sampai nunggu isya, sholat isya berjamaah itu nempel. Menyebarkan itu, mengajarkan itu gak mesti ceramah ya. Hati pemahamannya. Orang mengajarkan orang itu nggak mesti harus berceramah di atas podium memegang mikrofon seperti ini. Kalau bisa seperti itu, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, jadi idola di rumahnya, jadi idola di hadapan istrinya, jadi idola di hadapan orang tuanya dan lain-lain. Dengan ilmu yang kita punya, dengan 3 ini, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ulun akhiri sampai sini, insya Allah diteruskan di tahun yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita akhiri acara ini, perayaan ini dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih butuh dan butuh lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah Subhanahu wa taala, khususnya pian siswa-siswi yang belajar di sini diberikan pemahaman yang begitu luas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkan ilmu, memahami ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Juga mungkin ada yang menghadapi ujian. Mau ada ujian ya? Mau ada ujian? Siapa yang ujian? Coba bisa angkat tangan. Berapa orang? Berapa kelas? Kelas 3 aja ya. Insyaallah ulun doakan lulus. Amin. Ulun kasihkan amalan mau. Mau apa kada? Mungkin ada yang pernah lihat di Instagram ulun, amalan lulus ujian. Ya, itu sekitar 1000 yang lalu ulun share ya, tapi untuk menambah keberkahan saja bagi kalian yang mau menghadapi ujian. Ya, sebelum melaksanakan ujian, sambil penungguan ujian ini kapan waktunya, pian banyak membaca Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri, baca 100 kali. Lebih lagi ketika mau hendak mengerjakan soalnya. Perjalanan dari rumah ke sekolah atau tempat ujian kita nanti nggak tahu di mana. Ya, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri 100 kali. Kemudian yang kedua, yang baca surat Alam Nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini ayat ini 2 ini yang hampir sama dalam lafaz ini, pian ulang 3 kali dalam pembacaannya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, 3 kali. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Perbanyak baca itu, insya Allah lulus ujiannya. Amin. Lulus ujian yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa ulun sampaikan. Kesempatan yang sangat mulia ini, angkat tangannya kepada Allah, meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama astaghfirullah. Astaghfirullah minal, lebih nyari, kurang nyari. Astaghfirullah ya Allah, ampuni kami semuanya ya Allah. Jadikan mereka siswa dan siswi yang belajar ilmu manfaat dari Tukuana ini ya Allah. Jadikan ilmu mereka manfaat, jadikan ilmu mereka dan ilmu kami manfaat untuk diri kami semuanya ya Allah, hingga menjadikan kami selalu takut kepadamu ya Allah, hingga kami selalu takut kepadamu ya Allah, hingga kami takut berbuat maksiat.
Ya Allah, jadikan ilmu kami, menjadikan diri kami semakin dekat denganmu ya Allah. Bukan justru malah sebaliknya, menjadikan ilmu kami semakin jauh denganmu ya Allah. Bahkan terkadang ada dari kami yang meninggalkan sholat, gak baca Quran, gak baca zikir, padahal kita punya ilmu ya Allah. Lisannya diindahkan dengan zikir kepada Allah. Perindah lisanmu dengan zikir seperti ini akan mempermudah masuknya ilmu, pemahaman ilmu dalam diri kita. Dengan kita banyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, astaghfirullah minal. Ya Allah, jaga dari kemaksiatan kami ya Allah. Jaga kami dari kemaksiatan. Jaga kami dari kemaksiatan. Jaga kami dari perbuatan yang haram. Mata kami, mulut kami, tangan kami ya Allah. Jangan sampai tersentuh dengan wanita yang bukan mahramnya atau sebaliknya ya Allah. Ya Allah, Astaghfirullah. Jadikan mereka semuanya yang berkumpul di tempat ini, siswa-siswi ataupun kami semuanya ya Allah, menjadi golongan orang-orang yang saleh, salihin, salihah, yang bisa menjaga dari perbuatan maksiat, dan kami benci dengan perbuatan maksiat. Benci dengan perbuatan maksiat ya Allah. Ya Allah, Astaghfirullah. Ya Karim, perindah lisanmu dengan istighfar, hatimu akan tenang, terjauh dari kemaksiatan kalau kita istighfar terus. Tetapi kalau sebaliknya kita enggan dengan istighfar, kita nggak mau istighfar, bahkan kita terkadang membenci taubat, membenci istighfar, semakin banyak kemaksiatan yang akan kita lakukan, semakin merajalela setan akan menipu kita. Astagfirullah. Jaga mata kami ya Rabb, jaga mata kami hingga kami tidak melihat pandangan-pandangan yang di HP kami dengan pandangan yang nggak betul. Jadikan fasilitas HP kami untuk dakwah, untuk karena dakwah ya Allah. Ya Allah, jangan sampai mata kami terkena pandangan yang haram sehingga kami di akhirat tidak mampu melihat Nabi Muhammad. Ya Allah, kami takut di hari kiamat tidak melihat Nabi Muhammad karena ulah perbuatan mata haram kami yang kami lakukan. Ya Allah, ya Allah, jangan sampai menjadi penghalang mata kami yang kami punya hingga kami tidak bisa bermimpi Nabi Muhammad. Kami pengen ya Allah bermimpi Nabi Muhammad, padahal mimpi Nabi Muhammad adalah kenikmatan yang begitu besar, bahkan dari nikmatnya surga. Ya Allah, ya Allah, sallallahu ala Muhammad. Membuat kita bisa bermimpi Nabi Muhammad.
sholawat, dengan hati penyesalan karena maksiat yang banyak kita lakukan, bisa menjadikan kita bermimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jangan kau halangi, jangan kau halangi ya Allah. Jangan dihalangi karena maksiat yang kami punya, hingga kami tidak bermimpi Nabi Muhammad, tidak mampu berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama lebih nyaring Sallallahu dengan kangen, dengan rindu dengan Rasulullah, seperti layaknya kita rindu dengan dikasih kita dengan Nabi. Rahmatika ya arhamar rahimin, ya awal awalin wa ya akhir akhirin, ya dal quwwatil matin wa ya rahimal masakin. Rahmatika ya arhamar rahimin, ya Allah, jadikan kami, waktu kami ya Allah selalu dalam ketaatan padamu ya Rabb. Ya Allah, kami pengen bermimpi Nabi Muhammad, berjumpa dengan Nabi Muhammad. Bahkan sebagian ulama mengatakan bermimpi dengan Nabi Muhammad, berjumpa dengan Nabi Muhammad, ya qadha dengan Nabi Muhammad, itu lebih indah dari surga serta isinya. Ya Allah, karuniakanlah kami semuanya, khususnya siswa-siswi kami semua yang ada di sini ya Allah, bisa berjumpa, bermimpi, bertemu dengan Nabi Muhammad dalam mimpi kami ketika kami tidur ya Allah. Ya Allah, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ini yang bisa ulun sampaikan, kurang lebihnya ulun minta maaf ada salah kata, salah perbuatan, kurang ajar, kurang adab. Ulun manusia biasa, manusia tempatnya dosa dan salah. Birahmatika ya arhamar rahimin, baik lana fi Rajab wa Sya'ban balikna Ramadan ala siyam wal qiyam. Birahmatika ya Karim ya Mannan, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.